Kalau dalam keluarga atau pergaulan, kadang mencari persamaan lebih penting daripada mencari perbedaan. Perbedaan jauh lebih mudah tanpa daripada persamaan. Kadang tanpa dicari pun, perbedaan itu muncul begitu saja. Justru mencari persamaan yang sulit. Persamaan kadang bahkan harus diusahakan saking tak mudahnya untuk mencarinya. Tapi dalam politik, kadang mencari perbedaan justru jauh lebih penting daripada mencari persamaan. Persamaan lebih mudah dicari dan tampil begitu saja tanpa harus dicari-cari. Justru orang lebih sulit mencari perbedaannya. Saking sulitnya, orang melihat antara satu politik dengan politik lainnya sama saja. Tak ada ubahnya, tak ada perbedaannya. Ini berlaku tidak saja terhadap partai politik, tapi juga terhadap tokoh politik itu sendiri. Mereka dianggap tidak ada bedanya. Coba saja cari perbedaan satu partai dengan partai lainnya, pasti sulit. Tapi carilah persamaannya, pasti mudah. Bahkan ideologinya pun mirip-mirip saja, tak ada bedanya. Kadang satu partai lahir hanya karena seorang tokohnya tak mendapatkan posisi yang layak di partai asalnya. Posisi yang layak itu apalagi kalau bukan ketua umum. Kadang hanya sekedar ingin dipanggil ketum saja, kata sebuah seloroh yang beredar secara satir, bukan karena perbedaan ideologi atau hal-hal yang prinsip lainnya. Saking sulitnya membedakan satu partai dengan partai lainnya, politisi pun bebas pindah ke partai mana saja yang dia suka. Tak ada konsekuensi apapun bagi politisi itu, dan pemilih pun sesuka hatinya memilih partai dari pemilu ke pemilu. Bahkan yang dipilih bukan lagi partai, tapi orangnya. Istilah Mulyono Jilid 2 yang dilekatkan kepada Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu bukti mudahnya orang mencari persamaan dalam politik daripada mencari perbedaannya. Padahal perbedaan antara Kang Deddy Mulyadi dengan apa yang disebut Mulyono Jilid 1 dalam hal ini adalah Jokowi jauh sekali. Lebih ekstremnya bak langit dan bumi. Perbedaannya bisa 9, sementara persamaannya mungkin hanya satu saja, yakni sama-sama populer. Tapi jalan populer yang ditempuh Kang Deddy Mulyadi berbeda jauh dengan jalan populer yang ditempuh oleh Jokowi. Jokowi ada unsur dibuat-buatnya, kalau Deddy Mulyadi relatif natural. Bahkan wacana-wacana yang dikembangkannya terkadang justru melawan popularitas itu sendiri. Tapi karena KDM ditentang seperti dulu Jokowi ditentang, maka terkesan dia Mulyono Jilid 2. Padahal bukan, jauh sekali. Kang Deddy Mulyadi jauh lebih artikulatif, Jokowi tidak. Dia mampu berpidato berjam-jam tanpa teks. Jokowi tidak. Anak remaja saja mau dilayani berdebat hal yang dianggap sepele, tapi sesungguhnya substantif. Jokowi tak mau, mungkin juga tak bisa berdebat secara terbuka, kecuali pada masa kampanye. Itu bukan berdebat. Berdebat yang diatur dalam sistem kampanye kita bukanlah sebuah perdebatan yang sesungguhnya. Jokowi kalimatnya hanya pendek-pendek saja. Itu pun satu dua kalimat saja. Jangan tanya saya, itu kalimat paling sering digunakan Jokowi. Kang Deddy Mulyadi tak terlahir seperti Jokowi. Ia punya kalimat yang panjang-panjang, sepanjang durasi konten yang sudah ia buat sampai saat ini. Mana pernah Kang Deddy Mulyadi mengatakan, jangan tanya saya, justru menurut saya begini, begini, dan begini. Dan itu bisa cukup panjang dijelaskannya. Kalau ingin tetap mencari persamaan, sebetulnya Kang Deddy Mulyadi lebih tepat disebut sebagai Soekarno Sunda daripada Mulyono Sunda atau Mulyono Jilid 2. Lihatlah gaya berpidato Kang Deddy Mulyadi yang terkadang berapi-api layaknya Bung Karno. Bahkan Kang Deddy Mulyadi bisa juga melawak layaknya Zainuddin MZ. Jadi jauh sekali kalau disamakan dengan Jokowi, kecuali soal popularitasnya yang terus saja melejit. Soal Jokowi masuk gorong-gorong dan Kang Deddy Mulyadi masuk got membersihkan sampah disamakan, itu pun juga sesungguhnya berbeda jauh. Kang Deddy Mulyadi benar-benar membersihkan sampah dan berkubang, sedangkan Jokowi masuk gorong-gorong sekedar melihat saja lalu naik lagi ke atas. Cara lawan politik memperlakukan KDM dan Jokowi memang relatif sama. Pokoknya diboykot saja. Kalau soal boykot memboykot, tak hanya Jokowi, bahkan Ahok dan Anies Baswedan pun yang juga populer sebagai kepala daerah, dulunya juga diboykot lawan-lawan politiknya, termasuk DPRD.
Jadi WO fraksi PDIP di Jawa Barat terhadap Kang Deddy Mulyadi itu belum seberapa, apalagi sekedar kritik-kritikan yang memang substantif, teknis, dan nyinyir belaka. Entah kenapa orang populer selalu diperlakukan seperti itu. Dan biasanya yang melakukannya itu kelompoknya itu saja pula. Maunya hanya menyamakan Kang Deddy Mulyadi dengan Mulyono Jilid 2. Padahal sikapnya itulah yang sama terhadap tokoh yang sebetulnya berbeda jauh. Rasanya Kang Deddy Mulyadi dari dulu seperti itu juga, bahkan gaya berpakaiannya pun tak berubah. Skalanya saja yang saat ini berbeda, lebih luas. Orang Jawa Barat atau orang Sunda mestinya bangga dengan Kang Deddy Mulyadi. Jarang-jarang tokoh asli Sunda yang populer sepopuler Kang Deddy Mulyadi termasuk Ridwan Kamil sekalipun. Apalagi kesundaannya tampil tidak saja dalam wujud fisik, tapi juga non-fisik seperti bahasa dan petuah-petuah yang saat ini justru mengindonesia. Pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyarankan kalau Kang Deddy Mulyadi ingin mengindonesia harus mengurangi dialog Sunda yang sering dipakai bahkan dalam pidato-pidatonya. Ini agar Kang Deddy Mulyadi tak lagi terkesan lokal Jawa Barat saja. Justru menurut saya tetap saja dipertahankan seperti itu, tapi mungkin dikasih terjemahannya saat dialog Sunda itu digunakan Kang Deddy. Zaman berubah, kekaguman beralih. Ini eranya Kang Deddy Mulyadi, bukan lagi eranya Jokowi atau Mulyono Jilid 2.